podcast ZJU Wash Ding Ding. Halo guys, balik lagi ke Hangzhou Diaries, cerita perantau JJU. Kali ini bareng aku, MC-nya. Perkenalkan, nama aku Selin. Aku major in International Trade and Economics. Dan kali ini kita balik lagi sama guest star kita yang sangat awesome. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah bahas tentang major introduction sama mitos dan fakta. Nah, untuk episode ketiga kali ini kita bakal bahas tentang survival skills. Cara Koko dan Cici ini pas pertama kali datang ke Zhejiang University itu gimana sih Cici kelola uangnya, kelola waktu, dan juga mental di kampus Cici dan Koko itu gimana? Coba mungkin dari Cikeja dulu. Mungkin aku mulai dulu dari waktu ya. Mm-mm. Sebenarnya salah satu yang perbedaan paling besar dari uni sama SMA itu mungkin setelah kayak kelas Ya. itu kita nggak bisa yang untuk ujiannya, itu kita nggak bisa yang kayak H-1 belajar Iya, banget. SKS gitu ya. Iya, SKS itu nggak bisa banget. Kita itu harus yang kayak setelah pelajaran kayak misalnya review atau misalnya kayak per minggu kalian study. Tapi juga kalian harus yang ada belajarnya dan juga ada yang playtime juga ada lah. Pokoknya waktu belajar ya belajar, waktu main ya main. Biasa Cici kalau udah mau masuk era-era ujian gitu, Cici biasa minimal berapa waktunya tuh berapa untuk persiapin? Kayak minimal hamin 1 minggu kah, 2 minggu, sebulan? Mungkin biasanya tuh kayak di akhir-akhir semester tuh udah banyak essays, terus ada ujian. Jadi biasanya kayak kalau aku sih paling sekitar hamin 3 minggu itu udah kelarin dulu essaysnya. Biar kayak nanti di belakang tuh nggak kepikiran kan. Ya pokoknya essay udah selesai dulu, terus hamin 2 minggu, hamin 1 minggu udah mulai nyicil lah belajar. Sama kayak biasanya tiap minggu weekend itu juga ada belajar dikit-dikit lah. Berarti kayak nggak full weekend tuh nggak bisa yang kayak plong nggak ngapa-ngapain, tapi harus disisihkan untuk belajar. Iya, atau organisasi gitu. Organisasi Cici ada ikut apa? Kalau aku tahun pertama sama tahun kedua itu ada ikut TPIT Hangzhou, yang cabang Hangzhou, sama tahun ketiga ada ikut Zisu. Nah, kalau Kokonya gimana? Kalau aku tahun pertama, semester kedua ada ikut eventnya PPT Hangzhou. Terus tahun kedua baru pengurusnya IST. Terus tahun ketiga mulai lebih fokus ke akademik. Selama ini Koko kan udah tasan Cici tase. Oke, selama ini pernah nggak ngerasain kayak burnout, kayak aduh pengen ganti jurusan kah, atau kayak pengen cabut mungkin dari university ini mau pindah univ, gimana? Ceritain dong. Dari Kokonya mungkin. Kalau cabut mungkin pernah untungnya belum. Belum, guys. Belum. Waduh. Gawat dong. Judulnya susah nih soalnya. Automation kan. Tapi kalau untuk burnout, untungnya kita di Hangzhou banyak wisata-wisata alamnya. Jadi capek belajar, refreshing. Jalan-jalan. Kok Cikenya Iya, kalau misalnya sampai mau keluar sih enggak. Soalnya emang dari awal udah pengen di sini kan. Ya, jadi paling ya stres pasti ada lah. Apalagi kan di Zhejiang University dan Chinese Thought pasti kayak nggak biasa segala macem. Cuman ya kita kayak never give up aja. Oke, aku kan ini sebagai anak TAI yang semajor dengan Cikeja kan. Jadi aku juga pengen tahu time management Cici itu gimana sih selama hampir 4 tahun ini tuh, gimana sih cara manage pas waktu jalan-jalan, pas untuk ujian, untuk belajar, itu Cici divide-nya gimana? Aku nggak ada yang kayak bener-bener bagi gimana sih, enggak. Cuman kayak biasanya aku biasain habis kelas, kalau ada waktu kan biasanya malam kosong, atau kadang malam ada tongshike, pas sore-sore atau ada jam kosong itu ya nyicil dulu kayak review dikit, terus habis gitu pas weekend adalah kedusukan juga, terus habis gitu misalnya ada organisasi
ya kita kasih sisihkan lah beberapa Sisihkan. waktu. Biasanya organisasi juga meetingnya pas malam-malam gitu kan. Malam-malam guys. Siapin mental kalian ya. Iya. Sama Terus? kalau untuk liburan, aku biasanya nggak tiap liburan tuh, nggak tiap liburan semester pulang Indo. Oh, jadi stay di Hangzhou atau Iya. keliling China? Jadi Keliling biasanya China. liburannya pas liburan sekolah tuh keliling China. China. Atau biasanya kayak buat Qingjie atau Labor Day itu kan juga ada liburan itu bisa pergi. Tapi biasanya rame banget kan. Nah, Cici nggak homesick kah? Kayak nggak pengen pulang gitu? Mungkin tahun pertama sama tahun ketiga belum. Kayak belum homesick. iya. Aku udah homesick guys. Homesick aku. Pengen pulang rasanya. Soalnya di sini kayak environment-nya menurutku oke Masih lah. oke ya? Ya. Terus ada teman-teman juga kan. Dan teman-teman jadi kayak lebih Nggak kerasa homesick. Iya. Kalau WB kan Koko kan majornya automation nih, kan gambarannya harusnya susah. Koko cara time managementnya gimana? Kan apakah lembur tiap hari atau gimana? Untungnya tidak lembur tiap hari. Jam tidurnya kapan tuh? Jam tidurnya jam 12. Jam 12 minimal. Paling lama berapa? Paling max. Max bergadangnya 30 jam nggak tidur. 30 jam nggak tidur itu otaknya gimana? Itu ngapain aja tuh? Itu pas kebetulan ada 2 hari di mana ada 3 ujian finals gitu. Dalam sehari? Dalam 2 hari? 2 hari. Oh. Jadi mulai dari jam 12 bergadang, terus besok paginya ada ujian 1, Chonyeke, terus siangnya jam 2 atau jam 4 gitu ada ujian Lilun Kemani. Oh, jadi stres nggak Bu? Pada saat waktu itu pasti stres. Nah, kita harus bisa mengalokasikan stresnya itu. Gimana tuh cara Koko mengalokasikannya? Study hard and Play hard. Play hard ya, oke. Anak automation biasa entertainment-nya apa? Entertainment-nya, aku kebanyakan entertainment-ku jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Ya, soalnya aku pribadi suka explore. Koko kalau Koko ada rasa homesick gitu nggak? Kayak pengen pulang atau kangen makanan Indo atau gimana? Kalau homesick kebetulan masih belum ya. Masih belum. Soalnya kan komunitas di sini teman-temanku juga kebanyakan Indo semua. Oh. Jadi masih ngerasa ada Indonya lah. Masih ada Indonya. Berarti semua geng inner circle Koko itu orang Indo semua. Kebanyakan orang Indo. Itu orang-orangnya juga se-major kah sama Koko atau? Kebetulan majorku dikit orang Indo atau angkatanku cuma aku sendiri. Oh, cuma Koko sendiri. Wow, jadi Koko cari temennya tuh di organisasi kah atau di mana? Ya, organisasinya ada. Terus kebetulan ada beberapa teman yang teman-teman engineering juga. Jadi kadang-kadang kita bisa belajar bareng. Bisa ketukar pikiran bareng. Oke, next kita mau bahas tentang sabar guys. Oke, next kita bakal bahas tentang life skills. Ini kan kalau kata orang kan university kan bukan cuman tempat kalian untuk belajar, totok belajar doang ya kan. Pasti ada nilai-nilai kehidupan yang kalian pelajari selama 3 tahun atau 2 tahun di sini. Jadi boleh di-share kayak dari Cikezia life skills atau nilai-nilai kehidupan apa sih yang selama Cici datang ke university itu Cici dapetin gitu? Mungkin kemandirian ya. Ya. Apalagi soalnya kita akan ke China, maksudnya kayak kita keluar negeri sendiri. Jadi apa-apa itu kayak bener-bener yang harus sendiri gitu loh. Kayak dulu tuh misalnya kita ada apa-apa bisa lah tanya orang tua atau gimana. Cuman kalau di situ bener-bener yang ngerasa kayak oh iya ya, ternyata harus bener-bener aku sendiri yang ngelakuin ya kan. Ya mungkin itu sih. Kemandirian. Sama teman, connection, networking, kayak dari join organization tuh benar-benar belajar banyak banget skills yang berguna lah untuk work life mungkin ya nanti ke depannya in the future. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya kita mau bikin event. Terus habis gitu kita harus kayak mulai dari sponsorship, terus habis gitu approach dari narasumbernya, terus habis gitu cara manage timeline-nya, segala macam kan kita juga bisa belajar dari sana kayak how to make an event, kayak backstage-nya semua itu kita jadi tahu gimana.
Kalau aku WB kan tadi aku dengar Koko bilang Koko join HSCI. Koko di divisi apa itu dan ngapain aja gitu? Kalau aku di HSC kebetulan kebanyakan di divisi funding atau Funding. sponsorship. Berarti di situ belajar tentang apa aja kok? Namanya pengalamanku kurang lebih sama kayak Cikesha. Baik, di sana juga aku belajar banyak tentang cara pitching sponsor, atur pitch deck, dan nyari sponsor di suatu event gitu. Berarti banyak yang dipelajarin ya di dari ikutin organisasi. Berarti kan guys calon-calon mahasiswa harus ikut organisasi guys. Wajib Jisoo guys. Jisoo. Oke guys, gitu aja episode kali ini. Jangan lupa juga guys nonton episode-episode sebelumnya yang kita bahas banyak hal menarik dan juga nanti next episode kita bakal bahas juga tentang NEET. Oke guys, Beep. Oke, segitu aja guys episode kali ini. Udah apa ya? Oke, segitu aja. Apa ya? Oke, segitu aja. Episode kali ini. Klik notification button supaya jangan ketinggalan. Thank you so much for watching gitu.